pagan Quraisy. Apa yang bisa diperbincangkan, Bung? Kristen buatan Paulus, apakah Anda menyanggali itu, menyanggah? Kau dengar nggak? Enggak menyangka. Karena lebih baik buatan Paulus daripada buatan Muhammad. Jadi yang kita lihat sekarang itu kan antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran yang dibawa oleh Paulus. Nabi Muhammad Dengar, Paulus daripada buatan Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu itu Nabi? Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu itu Nabi? Syarat Nabi itu harus kemudian memiliki kitab yang berasal dari langit, bukan dari karangan sendiri. Kemudian dari mana saya tahu itu Nabi? Dari Al-Quranul Karim. Baginda Rasul Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dan penutup para Nabi. Gitu. Nah, kami tahu bahwa beliau Nabi dari ajarannya, yaitu dinul Islam. Bagaimana kemudian Islam datang meratakan habis orang-orang pagan Quraisy. Alhamdulillah. Keberhasilan yang dicapai oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bangsa Arab, bangsa yang keras, bangsa yang jahil pada masa itu kemudian alhamdulillah bisa memeluk dinul Islam. Itu bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Ada juga pengakuan dari teman-teman Kristen, Yesus itu Tuhan, tapi tak berhasil mengalahkan Yahudi. Itu saya rasa adalah kegagalan yang paling sampai pada puncaknya kalau Tuhan tidak mampu kemudian membuat orang-orang tunduk, malah dia yang dibunuh. Kalau Nabi Muhammad, alhamdulillah beliau mampu menundukkan kemudian sejazirah Arab. Yesus Tuhan datang ke Bani Israel, tidak mampu kemudian menundukkan Bani Israel. Yesus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus, cuman bisa kemudian menundukkan bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa ini secara nenek moyang mereka menganut ajaran monoteisme, dinamisme, animisme, Hellenisme, Stoa, politeisme, dan paganisme. Dia Yesus hanya mampu menaklukkan bangsa-bangsa penganut agama tersebut, tidak mampu menaklukkan agama tauhid, yaitu agama Yahudi, dan juga tidak mampu menundukkan agama Islam, yaitu agama tauhid. Yesus yang datang kepada Paulus hanya bisa menaklukkan penganut-penganut agama panteisme, dinamisme, animisme, dan juga politeisme, dan juga paganisme. Tak mampu menaklukkan agama Yahudi dan agama Islam. Jadi ceritanya dipungutlah orang-orang yang pagan-pagan ini masuk kumpul di dalam agama yang sekarang Anda sebut dengan agama Kristen. Yahudi masih tetap berdiri sampai hari ini. Kemudian Islam semakin jaya sampai hari ini. Tempat itu saudara bertakwa kalian jadikan pusat peribadahan kalian. Alhamdulillah, yang tadinya tempat berhala, ada dua tempat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ishak, diwariskan kemudian Baitul Maqdis, kemudian kepada Nabi Ismail diwariskan kemudian Baitullah yang ada di Ka'bah. Jadi Yerusalem, Palestina adalah warisan Nabi Isa kepada anaknya, kemudian Arab Saudi, Mekah diwariskan Nabi Ismail kepada keturunannya. Ini Kristen apa yang diwariskan? Dan dari mana pewarisan itu? Itu jelas itu, Bang. Itu nggak bisa kemudian, hanya orang yang tidak mau menerima kebenaran yang tidak mau melihat itu. Itu sejarah yang sudah ribuan tahun, yang kemudian oleh kacamata dunia, berdasarkan ilmu pengetahuan, dua hal ini tidak bisa dipungkiri. Bani Israel dan Bani Ismail memiliki warisan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau Kristen ini, warisan siapa Kristen ini, Bang? Kenapa Muhammad mengarang Al-Quran itu tidak pakai otaknya? Kenapa? Iya, bagus. Tuduhanmu sangat luar biasa, Bung. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengarang Al-Quran, maka selayaknya Nabi Muhammad itu Anda tuhankan, karena semua ayat suci Al-Quran yang terlontar dari lisannya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
Sedangkan Belum selesai, apa dulu. yang keluar Allah dari ada- lisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu Tuhan hampir Maha Tahu. seluruhnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau kamu itu demen kali menyembah manusia, adalah lebih layak kau menyembah Nabi Muhammad yang sempurna ajarannya daripada kau menyembah Sempurna makhluk apa Yesus nih? yang datang kepada Paulus. Lebih sempurna Oke, saya ajaran bantah Nabi ya, saya Muhammad bantah ya. daripada ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Gitu, saudara. Saya bantah ya. Silakan. Makanya kalian itu diajarkan boleh menikah tanpa wali, boleh menikah tanpa Siapa mana dalilnya? Mana dalilnya, Bang? tanpa apa itu Mana namanya? dalilnya? Mana dalilnya? Saya butuh dalil. Anda berbicara mengenai Islam, Anda butuh dalil. Kalau ada dalilnya, mari kita kaji. Kalau tidak ada dalilnya, berarti Anda Ada di hanya hadis, ada di pembohong. hadis Silakan Anda tunjukkan hadisnya. tanpa mahar. Terus Di mana dalilnya itu? Sedangkan kalau di dalam ilmu kalau yang berkaitan dengan Bible, kalau anda di 1 membatasi Korintus pernikahan 7, minimal 4 kali. Sedangkan Oke. Muhammad melanggar itu istrinya 13. Udah kan udah 3 kali lipat. Kan berarti Oke. Allah Anda ditipu sama Oke, baik. Jadi kalau hanya modal seperti itu, di dalam kaidah keislaman, kami semua paham bahwa Allah memberikan kemudian kemuliaan, Allah memberikan kemudian kredit plus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti kepada Nabi Daud, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Nah, seperti di negara kita ini, presiden kita juga adalah Yang lain bagian bukan dari Muhammad. Indonesia. Presiden kita juga adalah bagian daripada rakyat Indonesia. Tetapi kemudian dia memiliki kewenangan dan memiliki fasilitas yang berbeda dengan masyarakat biasa. Beliau Nabi, wajar itu terjadi. Oke, nah ini PR supaya kamu dengarkan di bawah. Kamu jelaskan kepada saya kenapa suami-suami atau bapak-bapak di agama Anda itu diajarkan untuk berbohong. Di dalam 1 Korintus 7 nomor 25 jelas diterangkan begini. Sekarang tentang para gadis. Untuk itu kemudian diceritakan 1 Korintus 7 29, bukan 25 tapi 29. Di situ diterangkan kemudian terkait dengan gadis yang ada dalam 25-nya. Itu diatur, tetapi ketika berbicara mengenai suami-suami, aturannya jelas. Apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus, ya ada kata harus di sana, harus apa? Harus apa? Harus berlaku seolah-olah masih bujang. Saya ulang lagi. 1 Korintus 7:29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang punya istri harus berlaku seolah-olah mereka bujang, mereka tidak beristri. Kenapa ada ajaran kayak begini? Maksudnya apa? Ada ndak Kristen yang bisa menjelaskan ke kita ini? Kenapa bapak-bapak kita yang punya istri diajarkan kemudian harus berlaku seakan-akan mereka masih bujang? Maksudnya apa? Silakan yang bisa menjelaskan. Kabur tadi Toten Yusuf. Membahas Yusuf tentang mahar, membahas tentang wali dan seterusnya, itu ilmu tinggi. Sekarang yang rendah aja dulu. Kenapa di dalam kitabmu 1 Korintus 7:79 para suami ini diperintahkan harus, katanya, harus hidup berlaku seolah-olah mereka para suami ini masih bujang. Itu kenapa? Apa alasannya? Kita Yusuf Kristen Muslim Yusuf. Yusuf, langit biru. Selamat siang. Langit biru Kristen Muslim. Langit biru. Assalamualaikum Pak D. Kalau saya mah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku yang paling ganteng 10 Kalimantan, Masya Allah. Orang diri Ketemu lagi orangnya aku. Kalimantan. Aku Oh, iya, kayak sorry. jodoh sama Pak D nih. Ketemu lagi kita Pak D. Masya Allah. Ini gimana nih akhi? Kita Ya. disuruh untuk berlaku seperti bujang. Gimana dong? Kalau saya sih wajar mah.
Saya seorang duda. Nah, Akhi Sugi disuruh berlaku seperti bujang gimana dong? Oh, parah. 1 Korintus 7:29 ya. Itu Iya, kalau iya. kita baca dari ayat 26, oh itu boleh poligami itu. Baca aja di situ. Boleh poligami kok, kata siapa nggak boleh poligami. Jangan dibuka dulu, Bang. Ya. Tadi. Oke, kita sapa Mertua Bata. Mertua Bata. Mertua Bata, selamat siang, saudara. Siang Bu, Muslim, Kristen. Kristen Bu. Silakan Bang dengan guru kami. Atau dengan, silakan. Apa yang ingin kamu keluhkan, sampaikan. Mau diskusi atau gimana? Ya, cuma nanya aja kalau di Al-Quran iblis itu datangnya kenapa ada iblis gitu aja Pun? Kenapa ada iblis? Iya. Supaya Karena Kristen. karena ada neraka. Itu jawabannya, Bang. Oh. Jatuhnya iblis itu karena apa Bang? Jatuhnya iblis itu karena mereka kemudian membangkang perintah Tuhan, sombong kepada Tuhan. Ketika iblis kemudian diperintahkan untuk menghormat kepada Adam alaihissalam, iblisnya ogah, iblisnya nggak mau, sombong dia. Mereka menganggap diri mereka lebih mulia daripada Adam, sehingga mereka nggak mau sujud menghormat. Sama seperti orang-orang kafir, mereka menganggap diri mereka lebih terhormat sampai mereka nggak mau hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut kafir. Makanya Kristen itu segolongan dengan kafir. Iblis itu segolongan dengan kafir. Oh, berarti yang ingkar. Gimana? Keterangan dari Bang Juma kalau iblis itu sombong ya? Yes, itu sombong iblis itu. Ketika Tuhan mengajarkan sesuatu ajaran, Tapi kalau iblisnya kukaji- membantah ajaran itu. Tapi kalau ku kaji terangan Bang Juma bukan sombong Bang kayaknya. Malas Bang. Kalau Malas. penyakit malas kan nggak ada obatnya lah, ya betul kan Bang? Iya, termasuk itu Mas. Makanya karena mereka malas untuk sujud, menghormat kepada Tuhan, maka mereka malas-malasan. Padahal mereka diutus ke atas muka bumi ini untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan, untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan. Tapi aturan Tuhannya itu dihapuskan. Sama Maka juga Bang di orang Kristen juga malas baca Alkitab. Di orang Karena Awam kalau juga semakin udah rajin dibikin baca toa, Bible, semakin udah rajin. dibikin toa, nggak mau juga sembahyang, sama juga datang malasnya Bang. Iya kan Bang? Iya, jadi gini, secara kelompok di Kristen itu memang sudah tak ada aturan dalam hal prosesi ibadah. Tidak ada lagi cara untuk beribadah dan tidak ada lagi perintah untuk beribadah kepada Tuhan. Coba Anda baca dalam Galatia 5 kalau saya tidak salah ingat. Di situ orang-orang Kristen pengikut Paulus dimerdekakan dari apa yang kemudian dijadikan sebagai keadaan menghambakan diri kepada Tuhan. Coba Anda baca di Galatia 5. Tapi Bang, kenapa Bang selalu ku tengok kan mempojokkan Paulus, sementara itu kan sejarah itu. Sejarah Saya yang tidak lampau. memojokkan. Saya berbicara sesuai dengan fakta, Bang. Apa yang ada di Bible itu yang saya sampaikan. Contoh yang tadi, di Kristen itu dimerdekakan dari aturan penghambaan kepada Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi ya jangan mau, kalian itu adalah orang merdeka yang tidak perlu lagi menghambakan Tapi diri kepada Tuhan. Setiap agama mempunyai hidayah masing-masing Bang. Agama memiliki hidayah. Hidayah itu hanya ada di Islam, itu ajaran Islam. Orang Berarti- Kristen yang melembutkan hatinya mendapatkan hidayah menjadi Islam. Berarti Gitu. 2 miliar umat Kristen bentar lagi musnah lah ya gitu loh Bang ya. Bukan musnah, sebelum kiamat mereka tetap ada secara turun-temurun. Kenapa mereka harus menyaksikan siksa kiamat itu? Oh, berarti Kena gerunda. Aduh. Parah. Cara-cara munafik, Oten. Bun. Ayolah. Bunda,
Iya, iya, Bun. iya, Bun. Bun, promosi dulu Bun, biar akun kita Oke, tambah kuat, Bun. teman-teman. Ini ditombak terus. Teman-temanku di bawah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, tolong di tap-tap layar ya, itu akun Guru ndak kena lagi ya. Tap-tap layar supaya yang di atas ini kuat loh, tembakan mereka nggak Sambil di gitu loh. follow nih akun saya yang ke-6 nih. Ya, follow yang di atas ya teman-teman. Aduh, Guru Tiap hari ndak kena habis tombak. lah akunnya. Tadi di Iya. sidang siapa tadi siang 2 kali kena peringatan. Padahal nggak ngomong nggak apa loh. Aduh, Inilah. hancur. Ya Allah. Inilah Bun. Tolong, Aku sebentar dulu Bang. Sebentar dulu Bang. Tolong saudara-saudaraku yang muslim, jangan dulu minta permintaan. Gurunda ini belum diskusi loh. Tolong dulu jangan, karena panjang kali antrian di bawah, jangan dulu minta ya teman. Iya, banyak. Saudaraku. Pala. Setengah. Aku Gimana, Bang? tertib matikan mic ya kan. Itu udah aku mereport. Nah kan inilah. Sebentar. Kalau report itu bukan soal karena kesalahan, tapi karena sirik itu. Iya, Melihat dengar di bawah. pengajaran ini. Jangan Ya. jangan Nah, saya nyalakan orang. cuma bilang, lo jangan Iya, di nyalakan bawah, orang. di bawah. Ya itu orang. Anda kan tanya. Ya udah, saya yang kita jawab. lanjut. Siapapun yang Kita ini. lanjut Nanti dulu. diskusinya. Bang Zumanya belum ada. Satu lagi. Saya nggak apa-apa, buat saya. teman-teman. Nanti dulu. Bentar, Bentar. bentar, Bun. Bukan, Bentar, maksudnya dulu itu lagi, yang karena oten. Beliau live. Beliau live. Iya. Yang oten itu tolong ketik oten. Jadi siapa Pak D juga tahu. Teman-teman yang di bawah. Oke, lanjut. Ya, silakan Bang. Lanjut Bang. Apalagi yang dipermasalahkan? Nggak ada. Cuma nanya itu saja Bang. Oh, kalau gitu saya gantian nanya Bang ya, boleh ya? Naik macam mana Bang? Ya gini. Menurut Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, dia berkata bahwa iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh Host, manusia sejak semula. Pak D, ada guru dari bawah, tapi mana dia ya? Ya tolong dijam Pak ya moderator. Sambil nengok apa sambil nunggu ya. Nah, Ya, siap. menurut Yesus iblis adalah bapak segala dusta. Tapi saya melihat di dalam Matius 4 ayat 10, justru Yesus menyebut iblis. Kata Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Ini saya cari di dalam kitab Perjanjian Lama, tidak ada iblis disuruh menyembah Tuhan. Nah, kalau iblis tidak ada diperintahkan untuk menyembah Tuhan, berarti Yesus menipu iblis. Katanya iblis bapak segala dusta, tapi kok justru Yesus menipu iblis, Bang? Gimana itu, Bang? Sekarang gini Bang, abang letaknya Yesus itu sebagai apa? Yang ditanya jawab Bang, jawab. Ya, Kok malah gini, bertanya? Aku pun bertanya-tanya juga itu tentang ayat yang abang tunjukkan itu. Iya, Yesus di situ adalah sebagai orang yang ditubai oleh iblis. Ya. Nah, karena Yesus itu diperintahkan untuk menyembah iblis, maka kata Yesus, iblis, Gimana Bang? Yesus kan diperintah untuk menyembah iblis tuh. Hah? Sujudlah kamu kepadaku, enggak. niscaya akan aku berikan. Udah ngawur itu Bang, turun aja Aduh. aku. Udah Kok ngawur ngawur itu. gimana sih? Aduh, ini udah ngawur orang. itu, Bang. Masa? Nih. Baca Matius. Ada datanya, ada Baca data Matius Bang. 4, Bang. Di bawah. Baca Matius 4, Bang. Di Takut aku Bang. ayat-ayat. Takut aku kena dosa kena itu Bang. Aduh. Ngarang gitu, Bang. Ini saya bacakan. Oke, saya baca Bang ya. Saya ngarang atau tidak? Oke, kita baca. Takut aku itu Dari- dengarnya. Dapat musibah nanti daerahku Bang. Enggak, takut aku Bang. Aduh, kok dapat musibah itu Bibelmu Iya. kok yang ngomong? Ih, Lah, berarti- emang Bibelmu itu salah? Berarti Nih, kau kau baca Bunda ayat 9, mengkaji. Bang. Bentar. Iya, itu dengar. Bentar. Dengar dulu, dengar Bang. Dengar Kau Bang. mengkaji. baca di mengkaji ayat. Matius 4 ayat Oh. 9. Nih, dan berarti berkata mengkaji kepadanya, dengarlah Bang. Berarti mengkaji ayat. Ini dengar Oke lah, nih. turunlah, enggak enak pun itu. Udahlah. Ngeri-ngeri sedap itu. Aduh. Nanti. Berarti kamu ini cuma modal iman ya, yang nggak mau pakai akal belajar ya. Kaget dia kalau Ah. Yesus itu penipu. Ya, oh ini Kaget dia. aduh bahaya. Yesus penipu, kaget dia. Padahal jelas-jelas di situ kata Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadamu saja engkau berbakti. Nah, saya tanya, di mana iblis disuruh menyembah Allah dan berbakti kepada Tuhan, itu di mana? Kalau tidak ada, Yesus penipu. Berarti Yesus lebih iblis daripada iblis.
Karena kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Ternyata bapak segala dusta bisa ditipu oleh iblis. Oleh Yesus. Berarti Yesus lebih iblis daripada iblis. Kan gitu jadinya. Ini data, kita bicara data. Aki Jumah udah naik, Mbak. monggo Aki. Ketombak lagi ya Gurunda ya Allah. Iya. Teman-teman, tap-tap layar ayo sampai banyak. Tap-tap layar saudaraku dibawa. Lanjut Gurunda. Jadi tadi kan pertanyaannya, untuk apa iblis itu diciptakan? Ya untuk menyerahkan Tuhan untuk kamu sembah. Karena kalau tidak ada iblis, apa yang kamu sembah, Bang? Yang kamu sembah apa kalau tidak ada iblis? Sedangkan Yahudi itu menyembah Elohim, Islam menyembah Allah, Kristen menyembah Yesus. Kenapa Yesus kalian sembah? Karena dia adalah juru selamat kalian kan? Nah, juru selamat kalian ini dinobatkan dengan titel itu dikarenakan dia mati di atas salib. Nah, kalau tidak ada iblis, bagaimana bisa kemudian orang-orang Roma membunuh Tuhanmu, Bung? Bukankah pembunuhan terhadap Tuhan Anda di atas tiang salib itu adalah propaganda dan upaya iblis? Kalau tidak ada iblis, tidak ada penyaliban. Maka berterima kasihlah kepada iblis yang telah menghadiahkan Tuhan kepada Anda melalui penyaliban. Silakan ditanggapi mertua. Tuhanmu ada karena iblis. Silakan. Enggak, ayat yang dikasih Bang Bibel berjalan itu nggak boleh kayak gitu, Bang. Kalau dikaji nggak boleh. Sebenarnya ya kau tanggapi aja Bang, karena itu Bible yang dibaca. Oh, enggak bisa Bang tanggapi. Juma. Enggak mau aku tanggapin itu, berdosa aku nanti. Aku mau hidup lagi. Berdosa. Apa itu dosa? Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Enggak, itu aja dulu saudara. Kalau tidak ada iblis yang menghadiahkan kemudian korban di atas salib, kira-kira yang kamu sembah siapa? Berarti saksinya iblis di hadapan Tuhan. Bukan saksinya iblis. Memang iblis yang melakukan propaganda penyaliban itu iblis. Terus dicatat di Alkitab, terus kau terangkan kayak gitu. Kayak gitu, Bang Jong. Iya dong, karena orang Kristen tidak paham Bible. Kau pihak ketiga mengembangkan. Oh, bukan. Saya menyadarkan saudara Kristen bahwa salib itu hadiah dari iblis, bukan hadiah dari Tuhan. Kami bangun pagi udah sadar, mandi, makan. Oh, begitu cara diskusi, bukan begitu. Kambing juga begitu, bebek juga begitu. Iya, nggak boleh. Pagi bangun cari rumput. Bukan. Kita berbicara polanya adalah pola kebenaran. Penyaliban itu hadiah dari iblis. Anda tidak bisa pungkiri itu. Kekuatan apa yang Anda ingin gunakan untuk membantah saya? Coba. Adakah Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan menyalibkan utusannya? Adakah? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Adakah perintahnya untuk membunuh anaknya? Enggak ada perintah itu. Nah, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Iblis atau Tuhan? Kalau pikir-pikir enak ya membahas Yesus kan, enak kan? Ya, harus karena Al-Quran saya menjelaskan itu. Al-Quran saya menjelaskan tentang imanmu, tentang kitab sucimu. Nikmatnya kayak mana? Alhamdulillah, saya bisa mengaktualisasikan diri untuk mengajarkan kebenaran, karena itu perintah dari Tuhanku. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Jadi di luar Islam kami orang pendosa lah, kafir lah kan. Menurut Yesus, orang Kristen itu penghuni neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jangan menurut Islam, menurut Yesus. Menurut Yesus. Sementara kau cincang Kristen penghuni neraka. Dia mati di tiang salib. Tapi kau menurut terangkan Yesus, kebenaran Kristen dia. Penghuni neraka. Bantah itu, jangan curhat. Tapi kau terangkan kebenaran dia. Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran. Karena dia kebenaran, tidak boleh dijadikan tumbal kepada iblis. Tapi tidak percaya mati gitu. Dia kan. Ya, harus. Terus? Kalian cincang-cincang kami yang beriman ini, Pak. Oh, kamu beriman? Kamu beriman? Gak ada iman di Kristen itu, gak ada. Di Kristen itu gak ada iman. Iman itu hanya bahasa Quran. Coba tunjukkan kata iman di Bible. Coba, original teksnya ada nggak kata iman? Dari bahasa kok cincang-cincang juga nggak bisa dimiliki. Nggak ada. Di Kristen itu nggak ada kata iman. Kata iman itu adanya di Al-Quran.
Pisti itu artinya percaya. Percaya itu belum tentu sampai ke level iman. Contoh Jadi, misalnya, saya dakwah percaya ini, Bang kepada Bapak Jom. Prabowo. Tidak bisa dikatakan saya beriman kepada Bapak. Oh ya Allah ya. Aduh, turunlah kau gak ada ilmu, kau botol minum air got lah kau di bawah. Waduh, orang tertib mendengar. Nggak nyambung ya, diajak debat nggak nyambung. Nggak nyambung. Apapun yang diomongin. Kalau mau nangis kau di bawah aja nangis. Dosa. Kalau takut dosa nggak usah maju sini. Memang Kristen tuh begitu, diajarin oleh pendetanya kalau kritis itu berdosa, ragu sedikit berdosa. Jadi Kristen itu Iya. dilarang menggunakan akal sehatnya gitu loh. Diajak membahas takut pantas dosa. dia. Nanti bang aku dosa Iya. aku bang. Belgedes apa? Betul. Ayolah ten. Mujiono. Akalmu ten. Iya, dia Mujiono, nanti Jon. mau ini apa? Jano lagi minum. Naik dosa apa dibacain Bibelnya sama Pak D? Gak boleh tuh. Aku ini bener-bener diterdok ini ya, betul kata Pak D tuh. Dilarang sama pendetanya bahas Biblos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepencet. Oh iya ya bang. bang. Nyimak aja di bawah. Betul Ya, Bang, monggo, kita monggo. turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, ketombak lagi ya Allah ya Rabbi. Kenapa sini? Inilah mereka ya, mau diluruskan kesesatan oten-oten ini, malah dia nyerang Gurunda. Niat kami baik loh, supaya kalian itu tidak dipanggang di neraka. Iya, keben lagi. Ya Allah ya Rabbi. Tep-tep layar saudaraku di bawah, tep-tep layar, ayo tep-tep layar. Bunda Rahma, Ayo saudaraku, biar Gurunda judulnya itu. geser dikit boleh? Judulnya geser dikit. Itu apa sih? Oke, Dapat oke. bunga ya? Kita dapat bunga ya? Oh, cuma ini hiasan. Pinter deh Bunda Rahma. Ada pakai bunga di ujung, keren. Jadi nggak ada oten kita. Waduh, Ada udah kabur nggak disambut. kabur. Aduh, Udah lari duluan dia. cari lagi. Saya kirim dulu share di bawah, cari teman oten dulu sebentar. Aduh, Aduh, Gurunda kesian ya. iya. Halo Mun Welker. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Mun Welker. Mun Welker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang? Minta naik lagi si Martua ini, tapi kau jangan ini ya curhat ya. Orang nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi, ngapain dinaikin ah? Oh, udah minta naik. Tadi dibilang diturunkan. Turun sendiri Iya, aku. kau nggak Aku bisa kan diskusi diturunkan. kau. Aku Nggak kan bisa diskusi diturunkan. kau. Bang Biwel, aku kan diturunkan, Bang. Jangan Iya, dibilang kau turun nggak bisa sendiri. diskusi. Iya, kau memang diturunkan karena kau nggak bisa diskusi kau. Tadi dibilang pergi sendiri, abang bilang. Mana? Abang Udahlah. sendiri tadi bilang. Udahlah. Lidah Nggak itu ada tidak ilmu, boleh gitu. nggak ada ilmumu. Percuma lidah, aku ngelayanin lidah orang. tidak boleh berbohong, dosa. Udah turunin lah bunda, nggak ada gunanya orang ini di atas. Iya. Nggak ada gunanya. Kecuali kau pinter, bisa diajak diskusi, saya layani lah. Kau nggak ngerti apa-apa kau. Falcon, Bibelmu nggak ngerti kau. Falcon. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi Deng. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, dia naik cuma curhat ya, kita turunkan aja. Apa kayak gitu? Carilah yang berkualitas. Ayolah pendeta-pendeta sini pendeta. Debat dengan saya di sini pendeta. Kalau perlu open camp tanpa lihat Bible yuk. Keren, itu keren. Penulis Bible yang namanya Paulus itu adalah pendusta, sebagaimana diterangkan di Roma 3 nomor 7. Jadi kalau oten-oten pendusta itu ya wajar-wajar saja. Karena memang harus berdusta demi kemuliaan Tuhan. Kata Paulus, oleh karena dustaku. Jadi Paulus terus terang mengatakan dia berdusta begitu. Dikasih tahu data yang ngeyel, dikasih tahu iblis yang membawa Yesus, ngeri katanya. Makanya sebelum naik baca Bible, belajar bahasa Indonesia dulu. Jangan tiap hari konsumsi yang enggak enak loh. Kok malah jadi bau
Bang Juma jadi korban ditombak-tombakin karena nggak bisa lawan argumentasi, ya akunnya yang dihajar. Itu yang terjadi. Saya mantau dari tadi. Saya mantau dari Bunda Rama itu mulai dari jam 1 malam tadi saya pantau di sini, Bunda. Lanjut. Masya Allah. Deden Mantov. Halo Deden. Assalamualaikum kalau Muslim. Muslim, Deden. Bang. Oh, Muslim. Bang. Oh ya. Di bawah aja, Bang. Ya, jangan permintaan dulu yang ya. Ya Allah ya Rabbi. Oke Bang, kita turunkan ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah Duh, Rahman. udah 3 kali Gurunda ya? Berapa? Minta lagi, nggak usah kau naik ya Bang. Mertua. Aduh, kok Bunda nggak. Rahma. Bunda Rahma. Ya, ya. Izin. Kita ngimpi apa ya didatengin guru-guru begini? Alhamdulillah. Heeh. Bener-bener hari ini. Biasa aja kali, Hah? Bunda. Biasa aja kali. Enggak, beneran. Lah kita nih kan ngomel, Bunda Rahma saya yang paksa nih ngomel bun. Biar 2 orang nggak apa-apa, terusin. Hari ini didatengin guru-guru. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tolong jangan terlalu banyak curhat. Itu sambut Oten. Bang Aston, Muslim Kristen. Bang Aston, Muslim Kristen. La ilaha illallah. Halo Aston. Islam Kristen, Bang. Enggak ada suaranya, Bang. Oh. Islam apa Kristen, Bang? Bang, turun, Bang. Turunkan Oh, saya, iya. Bang, kepencet. Oh iya. Memang sekarang begitu, Bang. Banyak sekali orang yang jempolnya gemetar jadi salah pencet, Bang ya. Asal naik kok salah Iya, ini pencet. pas. Aduh. Hakim Bisa, Nak? 05. Islam Kristen, Bang. Bang Hakim. Bang Hakim. Bang Hakim. Bang Hakim. Si Miko itu. Miko nyasar. Ya kenapa nek nggak ngomong ya? Minta permintaan naik nggak ngomong. La ilaha illallah. Ayo ketik Kristen, yang mau naik ketik Kristen. Ya, yang Kristen dulu permintaan saudara, yang Iya. Kristen. Dia minta naik lagi tadi itu. Kenapa dia itu? Belum kali sama Pak dia minta lagi naik si mertua Bata ini. Nggak ada ilmu saudara. Males ngelayanin kayak gitu. Taunya curhat doang. Entah Bang Andi mau ngelayanin Bang Andi. Bang Andi mau dikasih mainan. Perasaan waktu masa kecil kan kurang bahagia Bang Andi, biar dikasih mainan sama Bunda Rama. Coba dengan Bang Handi kita deng. Coba hadapi nih. Cuma bisanya nangis, curhat. Mertua. Apa mertua? Iya, Bun. Diskusi aja. Sini saya ajak ngomong dia, Bunda Rama. Ini senior gini, Bang Andi, Pak Sugi, Bang Gini, Juma. Bro, sering-seringlah kau membaca Bible. Jangan dibacakan, kamu marah-marah gitu loh. Ya, Bang, aku kan kangen juga sama Bang Andi. Udah lama nggak ngomong. Masa nggak ingat? Iya, ingatlah. Ingat sabar ini, si Bang. hotang kau itu si hotang kau. Ingat aku si hotang kau. Iya. Jadi kalau orang membaca Bible itu lu jangan marah-marah karena dibaca. Ya, aku nggak marah. Aku kan bertanya. Oh, nggak ada gitu kan gitu. Simpel. Ada Yesus dibawa oleh iblis. Itu Iya yang kan? tinggi. Iya, di bibirnya kan ada, tapi nggak kayak gitu kan, kayak gitu. Pak Desugi membaca loh tadi itu. Iya, aku membacanya karena aku kan pola pikirku nggak ada gitu. Jadi kau nggak terima, kau protes nih Tuhanmu dibawa oleh iblis, kau protes. Ya kalau kau protes, lu cari iblis, tanya iblis. Oh iya. Man, kenapa kau bawa Tuhanku zaman dulu? Nah, lu gampang itu iblis. Kan kurang aja itu iblis bawa Tuhanmu. Iya. Nah gitu. Lu mau ketemu iblis nggak? Mau juga. Nah, lu ketemu iblis, lu cari luka tambunan. Nah, mereka itu banyak teman-temannya tuh. Dia tahu tempatnya iblis di mana. Nah, lu cari tuh iblis. Siapa tahu antara iblis itu ada yang pernah membawa Tuhanmu itu. Tanya tuh iblis, maksudnya apa gitu loh. Oke, terima kasih lu pekerjaan rumah ya. Gua kasih lu pekerjaan rumah, lu cari tuh iblis, tanyain. Kenapa Tuhan gua lu bawa zaman dulu gitu loh. Oke? Iya, oke.
Nah, misalnya kalau kamu mimpi ketemu Paulus, tanya lagi Paulus, Lus, kenapa kamu suka berdusta? Ya nanti ditanya bang nanti. Nah, tanya lagi ya. Iya oke. Cukup ya. Cukup lah. Sehat-sehat kita ya bang. Yoi lah. Panjang umur, lidahnya untuk menjalankan kebenaran. Ya, makanya kalau saya ada itu si Otang, kau harus manut sama saya gitu loh. Karena saya ini gurumu. Hah? Saya ini gurumu, merangkap mendoromu. Jadi jangan jangan akrobat. Lu belajar bahasa Indonesia, oke? Bahasa Indonesia bang. Ya, belajar yang benar bahasa Indonesia. Iya. Nah, kenapa diturunin? Dia tukang report. Udah Oh, ini ya, udah lanjut. bahaya dia tuh. Sok-sok polos dia kan, padahal dia itu dulu ngeyel. Sok-sok masa bodoh. Udah berapa Gurunda ya Allah ya Rabbi. Ayo teman-teman Sekarang ini kencangkan. udah 3 ya. Ini yang ketiga kan? Kalau naik lagi. 3. Wow. Alhamdulillah. Apa ini? Nih Bun, hari ini meledak Bun. Ya Yesus ku tengok ini bukan? Oh. Om Kim namanya. Om Kim. La ilaha illallah. Kenapa dia naik ngerumpi? Emang gini loh, Bang Joma, semua yang lain ada, semua di sini Pak D, tanya. Oten-oten itu sebagian sebenarnya itu jarang membaca Bible. Jarang sekali, karena di gereja itu kalau dia ke gereja itu yang asik-asik aja yang dikotbahkan oleh pendeta. Giliran naik ke sini, dibacakan, dia bilang menista. Jarang-jarang tuh Pak, kasihan mereka ini sebenarnya korban. Korban dengan pendeta hanya memberitahukan hal-hal yang membuat dia terangsang dalam iman Kristennya. Tapi dia nggak tahu kenyataan yang sebenarnya seperti apa di dalam Bible itu. Itu. Setelah dia tahu, mereka berpikir, oh ternyata selama ini aku dibohongin. Ternyata di Bible begini loh. Ah, setelah dia berpikir berakal, mereka berontak sama pendetanya. Kenapa selama ini kau nggak ajarin kami segala sesuatunya yang ada di Bible? Kenapa yang indah-indah aja? Itu pindah indah-indah dibumbuhi dengan semacam hipnoterapi supaya kami nggak melawan gitu. Nah, endingnya adalah berakal yang meninggalkan yang dia baca. Fenomenanya sekarang ya banjir mualaf. Pendeta panik, mereka panik. Sekarang membuat cara berbahaya ini. Ya, akun-akun yang sering membawa kebenaran ditombak aja udah. Hilangkan dia dari media sosial. Begitu Bunda, lanjut. Kita siapa ya? Albert siapa sih namanya? Alfred. Gerakampret. Alfred, selamat sore, selamat siang. Alfred. Selamat siang Bunda. Kristen Muslim Bang. Kristen Bunda. Sekira apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Halo, Alfred, Bang Alfred, jaringannya. Gurunda turun ya? Bang. Saya kan halo. Iya, takut banyak bicara nanti ditombak lagi, banyak hansip di bawah. Iya ya, kenapa mereka ya? Alfred, silakan Alfred. Aduh, merah jaringannya. Jadi sekarang model mereka itu ya Allah, Gurunda itu jadi sasaran mereka loh. Ayo kuatkan komalnya ya. Nanti kita cari formula supaya punya Gurunda itu kuat. Alfred, aduh turun aja, kok nggak ada suara, tapi dia oten nih. Silakan Bang Alfred, nah sudah buka. Saudara Alfred, Bang. Apa kabar Bang? Kabar baik. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Iya, gimana keadaan? Sehat-sehat ya? Sehat Bang. Sehat. Dari mana ini? Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Mesianik? Kristen. Kristen saja.
Kristen Katolik. Oh, Katolik. Iya, Masya Allah. Saudara Tia Blossom, syukran, thank you. Ya, gimana? Apakah ada hal yang ingin kita perbincangkan terkait dengan perbandingan agama Islam Kristen? Mau tanya teks perikop Kristen buatan Paulus nih, Kak. Oh iya, boleh. Jadi untuk menjawab ini ada dua data yang mungkin menjadi dasar pijakan. Yang pertama, Kisah Para Rasul 11:26. Paulus mengajar bersama dengan Barnabas di Antioquia, Turki. Kemudian setelah setahun di sana, pengikut Paulus ini kemudian disebut Kristen. Itu satu. Yesus juga ada di tanah Yudea, di Galilea. 33 tahun Yesus hidup di sana, pengikutnya tidak pernah disebut Kristen. Jadi itu indikasi kuat bahwasanya yang disebut Kristen ini adalah pengikut Paulus yang ada di Turki, Antioquia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ketika Paulus ini diindikasikan murtad dari agama Yahudi, Paulus kemudian mengajarkan orang-orang non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing untuk melepaskan adat istiadat hukum Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus dikatakan sebagai tokoh dari sekte Kristen. Jadi dua hal ini menjadi dasar pijakan bahwa Kristen ini adalah agama yang dibentuk oleh Paulus dengan konsep ketuhanan, konsep keagamaan, tata cara ibadah, dan lain hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Saya kira begitu, Saudara Alfred. Ada dalilnya Kak Bang? Ada dalilnya bilang Paulus buatan Kristen buatan Paulus, ada dalilnya Bang? Di dalam Kolose 2, di situ Paulus kemudian mengajarkan sesuatu yang sangat jelas. Dan juga di Ibrani 6, Paulus juga mengajarkan hal yang sama untuk meninggalkan hukum Taurat. Roma 3 nomor 7, itu Paulus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Galatia 22 juga demikian. Galatia 3 juga demikian. Galatia 5 juga demikian. Efesus 2 juga demikian. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel menurut Paulus itu adalah sampah. Yang benar sekarang ini adalah ajaran yang diajarkan oleh beliau. Nah, orang Kristen mengaminkan dan mengiyakan, menteori, praktekkan kemudian ajaran Paulus ini. Maka dikatakan bahwa Kristen ini adalah pengikut Paulus. Seperti itu, Bang. Silahkan Alfred. Contoh misalnya menyembah anak Maria. Ya, silakan. Silakan. Lanjutin dulu Bang, sementara aku buka. Contoh misalnya ajaran untuk mengimani, mempercayai, meyakini pencipta atau Tuhan nuzul ke bumi menjadi manusia. Itu 100% muncul dari ajaran Paulus. Yesus yang adalah oknum yang dikatakan Paulus sebagai Tuhan yang nuzul menjadi manusia, ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah sekalipun dia mengatakan hal tersebut, bahwa aku ini adalah inkarnasi Elohim, atau aku ini adalah inkarnasi Bapa atau Tuhan. Tapi seketika setelah Yesus itu terangkat ke langit, Paulus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi yang Theos ini turun ke bumi, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Itu tertulis di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi ajarannya kemudian bertentangan antara ajaran Yesus, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42,
aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku. Tapi Paulus mengatakan dalam Kolose di Filipi 2 nomor 6, nomor 7 dan nomor 8, Tuhan datang ke atas muka bumi ini menjadi Yesus atas kehendak Tuhan sendiri. Atas kehendak Yesus sendiri. Jadi antara Yesus dan Paulus itu pertentangannya dari aspek itu sangat jelas. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri. Itu adalah pertentangan yang sangat-sangat luar biasa, yang kalau dikaji, ya cukup menggetarkan iman atau kepercayaan. Jadi Yesusnya di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Paulus, Filipi 2 nomor 6, nomor 78, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Yesus. Jadi antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus yang diajarkan Paulus, kalau dipaksakan itu nggak bisa, maka kesimpulan akhir menurut pandangan saya, Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah Nabi bagi Bani Israel dan Yesus yang adalah Tuhan bagi Paulus dan pengikutnya. Gitu Bang. Itu dua Yesus yang berbeda. Silakan Bang itu Alfred tanggapi. Yohanes berapa Bang? Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 8 Yohanes 8:42 ya. Gurunda di mana ini Gurunda? Di rumah kan dah? Ada. Rindu gue rasa lamanya tidak ketemu. Itu nih juga. Janjian sama notaris sebentar habis asar. Tapi di sini Ji, di daerah kehutanan, dinas kehutanan. Gimana si Banjuma ini? Dia di rumah, saya ke atas. Saya lagi di gunung, dia di bawah. Gue lagi di rumah, dia naik ke gunung. Nggak bisa ketemu gue hari ini nih. Gitu ya? Iya. Ya udah deh. Kita makan soto yuk di Malino aja kita. Wah, cocok ya. Ya lanjut. Jangan nih. Tapi bagus ini mereka ini Alfred ya, dia cari, dia ingin tahu, semoga ini tercerahkan lah. Bentar Kak. Ya silakan. Ya, silakan. Ayo Bro Alfred, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uang peta lempu udah lama ndak basuh juga ini. Sudah lama nggak basuh ya? Nah, Bang Peta. Dia lagi di kantor itu, Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pung. Waduh, kangen kok, Pung. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pung, gimana kabarnya, Pung? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi saya nggak kangen sama si Handi, nggak kangen nggak. Oh begitu ya, Bu ya. Sama Bang Juma juga nggak, saya nggak kangen sama Bang Juma. Iya, sudah pernah ketemu. Yang kurindukan cuma peta lempu udah lama ndak bersuo. Nah, nanti sama. Iya. Nanti di Makassar kita di ini makan lontong sayur di bukan Bang. Tempat peta lempu itu beliau ada resto.
Di jalan di goa. Jalan Madukeleng ya. Di Lamadukeleng, Bu. Lamadukeleng nomor Pantai 9. Sedona. Dekat pantai, dekat rumah pribadinya Pak Yusuf Kalla. Daerah situ. Iya. Ya, betul. Yohanes 8 ayat 42. Siap. Tentangan sama berapa? Sama Filipi 2 nomor 6 nomor 8. aku baca Yohanes ya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Terus Filipi berapa tadi? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dan Aku baca di sini di dalam teks nih, Bang. Iya, Kata Yesus sebab aku kepada keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus mengatakan Dia utusan. Dia datang ke bumi menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Dia keluar dari Tuhan. Bentar Bang, ini sesuai dalil yang tertera di sini. Aku baca ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, tuh. Di sini coba lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba. Filipi 2 nomor 2. Ya, terus 6 sampai 8. Ini ngajar Guru Runda ini ngajar ya? Beliau ingin tahu pertentangannya di mana gitu supaya nanti endingnya Yesus yang datang ke Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ada dua Yesus. Filipi 2 ayat 2 ayat 6 sampai 8. Sampai 8 ya, Bang. Siap. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebaik milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Artinya Allah sendiri yang berkehendak menjadi manusia, mengosongkan dirinya, tidak menyetarakan dirinya, lalu kemudian dia turun menjadi rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Ini adalah oknum yang berbeda, karena oknum ini dia sendiri yang mau jadi manusia. Kalau Yesus, bentar bang, itu iya, bukan oknum, inkarnasi tadi, inkarnasi Yesus itu manusia yang turun ke dalam diri Yesus itu inkarnasi dari Tuhan Allah sendiri tadi. Yesus itu manusia. Iya, di Yohanes 8:42, roh yang ada pada diri Yesus berbicara, aku datang dari dan keluar dari Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu rohnya yang berbicara. Sedangkan 8:42 kan tadi? Di Yohanes 8:42 tadi. Iya. Kan di situ Yesus yang berbicara. Rohnya yang berbicara itu. Karena tidak mungkin tubuh Yesus berbicara tanpa roh. Jadi yang berbicara itu adalah roh. Roh yang ada pada diri Yesus itulah yang ngomong, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berbeda dengan Filipi 2. Dia datang ke bumi menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Dia sendiri yang datang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri menjadi manusia. Dia sendiri. Berarti kesimpulannya, Yesus yang adalah nabi yang datang di tengah Bani Israel berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Yesus memang mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8,
waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia, Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus yang dimaksud menyesatkan banyak orang itu adalah yang datang kepada Paulus. Begitu cara belajarnya. Kenapa bisa demikian? Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus. Misalnya Yohanes 1 nomor 51. Langit terbuka, malaikat turun naik menemui anak manusia, yaitu aku. Aku adalah anak manusia. Paulus mengaku di dalam Galatia 1, 11, 12, Paulus datang kepadanya sosok yang bukan manusia tapi bernama Yesus. Ada bernama Yesus datang kepada Paulus tapi bukan manusia. Kata Paulus gini, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana Yesus yang dimaksud oleh Yesus asli yang datang kepada Paulus? Mana orang yang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu tersebut? Kristen. Apa endingnya? Baca Matius 7 nomor 22, 23. Orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus yang asli. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen mengikuti Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Siapa yang bukan manusia ini? Itulah penyesat. Baca Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus palsu. Yohanes 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab aku Yesus akan datang nanti seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 30. Yesus nanti akan datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia di langit bersama dengan awan-awan diiringi oleh para malaikat, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya dan akan meratap. Itu kata Yesus, kalau aku sudah datang, maka dunia ini seluruh manusia di dalamnya akan meratap, bukan meratap kepada Yesus, tapi meratap dengan keadaannya, karena disitulah tanda-tanda kiamat datang. Bukan meratap ke Yesus, tapi meratap kemudian karena kiamat sudah datang. Itu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Malaikat dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat naik terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Berarti kedatangan Yesus nanti ke bumi ini tidak berupa cahaya, tetapi kedatangannya berupa manusia betulan. Kata malaikat dan kata Yesus. Di mana malaikat berkata bahwa yang datang kedua kalinya nanti adalah Yesus yang adalah manusia? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Di mana Yesus berkata bahwa kedatangannya yang kedua dia datang sebagai manusia? Di dalam Matius 24 nomor 30. Tapi Paulus menerima pengajaran bukan dari Yesus yang manusia. Siapakah dia? Kata Yesus, itulah penyesat. Planos alias iblis, pembohong, penipu alias dajjal. Coba yang terakhir, buka kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7.
Siapakah penyesat itu? Planos itu penyesat, pembohong, penipu, alias iblis. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatnya, itulah iblisnya, itulah antikristus, itulah dajjal. Itu tertulis di mana? Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, dia datang sebagai manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Bukan manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7.